Dalam perang Rusia-Ukraina diumumkan gencatan senjata energi, setidaknya begitu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa ia secara pribadi telah meminta Vladimir Putin untuk menghentikan penembakan ke Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya, tepat selama 1 minggu karena cuaca dingin yang ekstrim. Dan menurut Presiden Amerika, Vladimir Putin setuju untuk melakukannya. Saya pribadi meminta Presiden Putin tidak menembak ke Kiev dan kota lain selama seminggu dan dia setuju. Saya akui itu sangat baik. Banyak orang berkata, jangan sia-siakan batu bara, kamu tidak akan mendapatkannya. Dan dia melakukannya dan kami sangat senang mereka melakukannya. Rumor bahwa delegasi di Abu Dhabi membahas gencatan senjata energi sudah lama beredar. Pagi ini, koresponden militer Rusia histeris menyatakan Putin mengkhianati semua orang dan setuju tak menyerang sektor energi Ukraina. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak berkomentar. Pejabat Ukraina menyatakan mereka mengetahui gencatan senjata dari pernyataan Donald Trump dan belum menerima sinyal dari Federasi Rusia. Mereka masih ragu gencatan senjata sudah tercapai. Orang-orang Rusia kembali mempengaruhi Donald Trump dan istrinya, Melania Trump. Ibu negara Amerika Serikat mengatakan Vladimir Putin secara pribadi berjanji akan membebaskan sebagian anak Ukraina yang ditangkap dan dideportasi ke Rusia. Namun seperti yang diduga, orang-orang Rusia langsung melakukan manipulasi karena segera setelah itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menolak kesepakatan Amerika Serikat dan sekutunya soal jaminan keamanan untuk Ukraina, menyebutnya sebagai upaya mempertahankan rezim Rusofobia dan mengubah Ukraina jadi pangkalan ancaman bagi Rusia. Itu hasil negosiasi. Sekarang mari bahas mana yang benar dan mana yang manipulasi. Nama saya Alexei Peci. Kita akan membahas topik ini, tapi sebelumnya mohon berlangganan saluran ini, beri suka, komentar di bawah, dan ikuti Telegram saya Peci News. Tautan ada di deskripsi video. Kami segera mempublikasikan berita terbaru setelah menerimanya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghubungi Vladimir Putin secara pribadi agar menghentikan penembakan ke Kiev dan kota-kota Ukraina lain, tepat selama 1 minggu karena cuaca dingin yang ekstrim. Dan menurut Trump, Vladimir Putin setuju untuk melakukannya lebih lanjut. Presiden Amerika mengatakan, saya pribadi meminta Putin tidak menembak ke Kiev dan kota lain selama seminggu, dia setuju dan itu benar. Trump tidak menyebutkan kapan gencatan senjata dimulai. Trump menyebut langkah seperti itu dari pihak Putin sangat baik dan mencatat bahwa dia menelepon ke Moskow meskipun mendapat saran dari orang-orang terdekatnya yang meragukan kelayakan kontak semacam itu dengan diktator Rusia. Saya pribadi meminta Presiden Putin tidak menembaki Kiev dan kota lain selama seminggu dan dia setuju. Saya harus bilang itu menyenangkan. Banyak yang bilang jangan berharap kamu tidak akan dapat, tapi dia melakukannya dan kami senang. Christopher Miller dari Financial Times mengutip pejabat Ukraina menyatakan otoritas Ukraina mengetahui penghentian tembakan. Dari pernyataan Donald Trump yang baru saja Anda dengar, apakah Anda tidak mendapat sinyal dari Federasi Rusia? Mereka masih ragu gencatan senjata benar-benar tercapai. Sejak pagi 29 Januari, koresponden militer Rusia dan Ukraina sudah melaporkan hal ini. Angkatan bersenjata Ukraina dan Rusia telah diperintahkan menghentikan serangan ke infrastruktur energi. Blogger Z Rusia menyebut mulai 29 Januari pukul 7 pagi, Angkatan bersenjata Federasi Rusia dilarang menyerang infrastruktur di seluruh Ukraina, termasuk Kiev dan sekitarnya hingga 3 Februari. Koresponden militer Ukraina juga menulis bahwa militer Ukraina menerima perintah serupa untuk tidak menyerang objek infrastruktur energi Federasi Rusia. Dan sekarang, kedua belah pihak meyakinkan bahwa mereka telah sepakat tentang moratorium sementara dalam perundingan di Abu Dhabi. Namun secara resmi baru Donald Trump yang menyatakan hal ini. Karena itu, belum ada kesepakatan final yang diumumkan dan penembakan bisa saja dimulai lagi.
Belum ada konfirmasi resmi dari Kiev maupun Moskwa mengenai hal ini. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov menolak mengomentari laporan gencatan senjata energi dan hanya berkata jangan komentari semuanya. Menurut Financial Times, kemungkinan gencatan senjata seperti itu telah dibahas dalam perundingan tiga pihak yang melibatkan Amerika Serikat di Abu Dhabi pada 23 sampai 24 Januari. Pembicaraan membahas penghentian serangan ke sektor energi Ukraina jika Kiev juga menghentikan serangan ke fasilitas minyak dan kapal tanker Rusia. Pada Desember 2025, Volodymyr Zelensky pernah mengusulkan kesepakatan serupa, namun Kremlin menolak karena menginginkan perdamaian jangka panjang, bukan solusi sementara. Nah, jika sekarang terbukti bahwa gencatan senjata seperti itu benar-benar telah disepakati, maka sebaiknya rakyat Rusia, meskipun saya ingin mengatakan kepada rakyat Rusia, sebaiknya mereka berpikir bahwa para pemimpin mereka terus-menerus membohongi mereka. Karena mereka sendiri yang mengatakan kepada kalian bahwa sama sekali tidak boleh ada gencatan senjata seperti itu karena mereka menuntut perdamaian jangka panjang. Tapi sekarang tiba-tiba mereka setuju dengan hal itu, begitulah. Saya ingatkan, pada musim semi 2025 setelah perundingan Trump dan Putin, diberlakukan moratorium 30 hari untuk serangan sektor energi, namun Rusia melanggarnya. Namun perlu diingat bahwa angkatan bersenjata Ukraina secara aktif menghancurkan kilang minyak, bahkan tempat-tempat ekstraksi minyak, ditambah lagi kapal tanker minyak milik Vladimir Putin. Orang Rusia juga butuh jeda. Namun sayangnya gencatan senjata seperti ini bisa menjadi jebakan besar karena saat ini Putin kembali mencoba memikat Donald Trump dan istrinya Melania. Sekarang saya akan jelaskan maksudnya. Yang pertama yaitu Donald Trump sudah terpengaruh. Hari ini Trump secara terang-terangan menyatakan bahwa semua penasihatnya menyuruhnya untuk tidak menelepon diktator Rusia, tetapi dia lebih percaya pada Putin daripada pada para penasihatnya dan tetap saja menelepon. Lihat, dia berhasil capai kesepakatan gencatan senjata energi. Sayangnya kita pernah alami ini saat Trump lebih percaya Putin daripada intelijen Amerika dan ini adalah presiden yang sangat berbahaya. Tapi itu belum semuanya. Putin juga berusaha menyenangkan Trump dengan cara lain. Ibu negara Amerika Serikat, Melania Trump, hari ini menceritakan bahwa diktator Putin menanggapi suratnya yang berisi permintaan untuk menyatukan kembali anak-anak Ukraina yang diculik oleh Rusia dengan orang tua mereka. Dia juga menyatakan perwakilannya terus berkomunikasi dengan Rusia soal masalah ini. Putin dikabarkan setuju dengan murah hati membebaskan sebagian anak Ukraina yang dia culik. Saya ingat pemindahan anak-anak Ukraina setelah perang besar-besaran Rusia ke negara kami adalah alasan Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag mengeluarkan surat penangkapan untuk diktator Rusia Vladimir Putin. Secara resmi, sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, para penjajah secara paksa, saya tekankan, secara paksa telah membawa keluar hampir 20.000 anak-anak dari Ukraina. Dan sementara itu, Donald Trump dan Melania Trump berbicara betapa Vladimir Putin itu baik. Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrentiev, menolak kesepakatan Amerika Serikat dan sekutunya soal jaminan keamanan untuk Ukraina, menyebut kesepakatan itu punya tujuan tertentu, mempertahankan rezim Rusofobia di Kiev dan mengubah Ukraina menjadi pangkalan untuk menciptakan ancaman bagi Federasi Rusia. Berikut kutipan langsung dari Lavrov. Kami tidak tahu jaminan apa yang mereka sepakati, tapi tampaknya itu jaminan untuk rezim Ukraina yang sama, yang menjalankan kebijakan Rusofobia dan neonazi. Jika tujuannya mempertahankan rezim ini di sebagian Ukraina sebagai pijakan melawan Rusia, jaminan seperti itu hampir tak bisa menjamin perdamaian yang andal. Ya, Rusia pada dasarnya menolak jaminan keamanan untuk Ukraina yang telah dirancang oleh Amerika Serikat dan sekutunya dan secara faktual menuntut penggulingan kekuasaan di Kiev. Mereka menyatakan rezim ini tidak boleh ada di wilayah manapun di Ukraina. Lavrov juga menyebut pada April 2022 di Istanbul telah disepakati rancangan jaminan yang seharusnya jadi dasar utama. Hari ini itulah jaminan-jaminan tersebut, di mana Rusia juga menjadi penjamin keamanan Ukraina dan bahkan dapat memblokir keputusan koalisi Barat.
Asisten Presiden Rusia Yuri Ushakov menyatakan tak ada yang menyetujui jaminan keamanan dengan Rusia sehingga mereka tidak setuju. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa baru kemarin Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutu Eropanya telah mencapai kesepakatan bersama mengenai jaminan keamanan untuk Ukraina. Menurutnya, jaminan tersebut mencakup penempatan kontingen terbatas pasukan Eropa di Ukraina, terutama dari Prancis dan Inggris, serta dukungan dari Amerika Serikat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyatakan dokumen jaminan keamanan dari Amerika Serikat sudah 100% siap dan sekarang orang-orang Rusia keluar dan berkata, "Kami tidak menerima hal seperti itu." Kenyataannya, Kremlin memainkan permainan licik baru yang sayangnya memancing Donald Trump. Di satu sisi, mereka mengambil langkah-langkah yang membuat Trump menyebut Putin baik hati, dan pada saat yang sama, di sisi lain, mereka membatalkan seluruh proses negosiasi. Saya akhiri dengan elipsis, tulis pendapat dan kesimpulan di komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Teman-teman, jika episode ini bermanfaat dan menarik bagi Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda dan sampai jumpa.